Om Swastiastu. Selamat datang di acara DLH News, informasi dan edukasi seputar kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, edisi Kamis 15 Juni 2023. Bersama saya Bagus Yura, melaporkan dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan koordinasi dan pemantauan lingkungan yang terdapat di daerah konservasi mangrove Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak. Rabu 14 Juni 2023, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup memimpin langsung kegiatan koordinasi dan pemantauan lingkungan, yaitu daerah konservasi mangrove di Desa Pejarakan, Kecamatan Grogak. Didampingi fungsional pengendali dampak lingkungan ahli muda, substansi kerusakan lingkungan, beserta staf kepada kelompok konservasi Satgas Lingkungan. Tim diterima oleh Perbekel Pejarakan, Bapak Imade Astawe, di kantor Desa Pejarakan. Tim didampingi Perbekel Pejarakan melakukan koordinasi dan pemantauan lingkungan di Pantai Banyu Mandi, Desa Pejarakan. Koordinasi ini sebagai forum komunikasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Satgas Lingkungan terkait pengelolaan lingkungan khususnya konservasi mangrove serta lingkungan secara luas baik di daratan maupun daerah pesisir atau laut di Desa Pejarakan. Desa Pejarakan yang memiliki beberapa potensi pariwisata laut seperti diving atau snorkeling sangat tergantung dari kelestarian lingkungan lautnya. Ketua Satgas Lingkungan mengungkapkan bahwa daerah tutupan mangrove yang ada di Desa Pejarakan seluas 70% dan akan diupayakan bertambah sampai ke desa-desa sekitarnya melalui kegiatan konservasi mangrove seperti penanaman bibit dan penyulaman. Di samping itu, Satgas Lingkungan aktif mengadakan kegiatan edukasi ke sekolah-sekolah yang diadakan setiap bulan dan ke masyarakat luas terkait pelestarian vegetasi serta pelarangan penangkapan atau perburuan satwa liar. Satgas Lingkungan juga aktif dalam melakukan pengawasan kebersihan lingkungan dengan Yayasan Merah Putih Hijau sebagai fasilitator pengajuan TJSL ke Bank Indonesia berupa alat-alat kebersihan dan fasilitas TPST. Saat ini, Satgas Lingkungan juga sudah terbentuk di beberapa desa seperti Desa Pemutaran, Desa Sumber Kime, Desa Rangdu, dan untuk pembentukan Satgas Lingkungan di Desa Kalisade masih dalam proses. Rencananya, pada tahun ini, Satgas Lingkungan akan melakukan penanaman mangrove 10.000 mangrove di Desa Pemutaran. Perbekel Pejarakan pada kesempatan ini juga menyatakan selama ini komunikasi dan koordinasi dengan instansi-instansi baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan terkait pengelolaan lingkungan sudah terjalin dengan baik. Desa Pejarakan juga berterima kasih kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng atas dukungan baik dalam upaya memfasilitasi penanaman mangrove serta fasilitas penunjang seperti mesin tempel pada kapal boot untuk mempermudah kegiatan pengawasan lingkungan. Selanjutnya, tim melakukan pemantauan ke daerah konservasi mangrove yang ada di pesisir Desa Pejarakan, didampingi oleh anggota Satgas Lingkungan. Hasil pemantauan bahwa mangrove yang ada di pesisir Desa Pejarakan dan sekitarnya cukup baik dan tidak ada timbulan sampah plastik baik di hutan mangrove maupun di daerah pantai. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 beserta Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng melaksanakan kegiatan Zoom Meeting terkait workshop Festival Peduli Sampah Nasional tahun 2023. Rabu 14 Juni 2023, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta jabat fungsional mengikuti Zoom Meeting terkait workshop pada Festival Peduli Sampah Nasional atau FPSN 2023 dengan tema Arah dan Strategi Pemerintah Daerah Mencapai Adipura dimulai dari pukul 10 WITA sampai dengan pukul 13 WITA. Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan, Zoom Meeting dibuka langsung oleh Ditjen Penanganan Sampah KLHK, Bapak Dr. Insinyur Nofrizal Tahar IPM, sekaligus menjadi narasumber. Rapat Zoom Meeting ini diikuti oleh seluruh DLHK sekabupaten atau kota di seluruh Indonesia.
Ditjen Penanganan Sampah memaparkan terkait arah kebijakan sampah menuju zero waste, zero emission, diantaranya peningkatan pengelolaan seluruh TPA di Indonesia untuk mengimplementasikan metode pengelolaan TPA. Target Jakstranas tahun 2025, Perpres nomor 97 tahun 2017, dan memenuhi target dengan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan produsen. Penguatan kegiatan pemilahan di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang dengan dipolakan pembentukan bank sampah. Ditjen Penanganan Sampah juga memaparkan terkait program Adipura serta memberikan bobot penilaian pada TPA yang diintegrasikan dengan SIPSN secara intensif dan menyeluruh kepada kabupaten atau kota se-Indonesia. Selain Jaksrada dengan turunannya SIPSN, juga untuk tahun 2025 ditargetkan target penanganan 70% dan pengurangan 30% sudah bisa tercapai. Di samping itu, penanganan TPA dapat terlaksana dengan sistem pola kontrol landfill untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau atau RTH sudah bisa memenuhi ruang publik 20%, yang mana rata-rata di Indonesia masih di bawah 10%, sehingga diharapkan ada peningkatan ruang terbuka hijau. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian program acara Dela News pada edisi Kamis 15 Juni 2023. Bersama saya Bagus Wira, melaporkan dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Sampai jumpa di edisi Dela News selanjutnya. Om Santi 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 Om.